Bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa lagi dengan saya ya bosku. Oke bosku, di kesempatan hari ini saya sudah siapkan ini kembali ada 5 pertandingan ya bosku yang saya akan bahas. Jadi sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam, dimana laga kemarin di sini di babak penyisihan grup ya bosku. Di sini berapa 3 hari ya bosku, ini cukup lumayan ada drama ya bosku di penyisihan babak grup. Oke, jadi sangat sayangkan ini banyak tim-tim besar yang meredam ya bosku, meredam performanya atau mampu diredam sama timnas lawan ya bosku, seperti laganya waktu ini Prancis, terus itu ada Portugal, terus tadi juga ada dini hari itu ada Brasil ya bosku. Jadi sangat sayangkan banget, ini beruntun ya bosku kita kena prank di laganya atau di laga terakhir babak penyisihan grup ya bosku. Jadi sangat sayangkan banget. Di sini kita terkecoh dengan angka pasaran yang dikasih. Oke. Untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas. Di sini saya akan lanjut aja, bakalan bahas laga saya yang nanti malam ini saya sudah siapkan. Ini ada 5. Oke, dan satu ini saya ambil dari laganya Belanda ya bosku. Oke. Dan 4 laga sisa ini saya ambil dari jam awal ya bosku. Mudah-mudahan di laga nanti malam ini kita bisa lebih baik lagi dan bisa amankan ya bosku untuk laga nanti malam. Oke. Jadi di sini saya akan lanjut aja, bakalan bahas laga yang pertama ini. Saya awali dari laganya English Championship, di mana sini ada Sunderland yang berhadapan dengan Whitwell. Kalau kita lihat emang dari standing klasemen sementara ya bosku, Sunderland yang lagi berada di performa yang kurang bagus berada di peringkat 15, sedangkan Whitwell yang berada di peringkat 6 ya bosku. Jadi kalau kita juga lihat dari pasaran handicap dan over, ini laganya netral ya bosku. Ini ada laga leg-legan. Jadi kalau kita juga lihat ya bosku, dari pasaran handicap dan over under ini mengarah ke under goal ya bosku, karena kalau kita juga lihat produktivitas dua klub goal ini ya bosku tidak begitu bagus juga. Oke, jadi kalau kita lihat dari angka pasaran handicap dan over under, paling enak kita bermain di Whitwell ya bosku. Sini Whitwell harusnya bisa menahan imbang atau juga bisa mengandung kemenangan ya bosku. Jadi bos-bosku bisa pegang Whitwell di nahan seperempat atau bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang nanti malam. Perkiraan skor dari saya ini bisa 0-0 atau enggak 1-0 dimenangkan oleh Whitwell. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang kedua. Di sini saya pergi ke Liga Turki, di mana sini ada tuan rumah Samsunspor berhadapan dengan Denizlispor. Oke. Jadi kalau kita lihat emang dari standing klasemen sementara ini cukup jauh juga ya bosku jaraknya. Oke, jadi di sini bintang tamu yang lagi berada di peringkat dasar, sedangkan tuan rumah yang lagi berada di peringkat 6. Kalau juga kita lihat performa tuan rumah yang bermain di kandang ini juga cukup bagus ya bosku. Oke, dalam 5 dekade ini tuan rumah belum pernah mengantongi kemenangan. Jadi kalau juga kita lihat di laga head to head, tuan rumah ini tampil bagus ya bosku kalau berhadapan dengan Denizlispor ini. Saya rasa untuk laga di malam ini, karena kita juga melihat sejarah permainan, jadi saya rasa untuk laga di malam ini bos-bosku bisa pegang tuan rumah Samsunspor ya bosku di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang di laga Italia ini saya agak lewati ya bosku. Jadi saya akan bahas kembali ke Liga Italia Serie B, dimana sini ada Venezia berhadapan dengan Ternana. Kalau kita lihat emang dari 5 laga terakhir atau 5 debut masing-masing dua klub ini ya bosku, di sini dua klub lagi berada di performa yang kurang bagus. Tapi kalau kita juga lihat Ternana yang lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku, itu menelan 2 kali kekalahan dan 3 kali hasil imbang. Jadi dalam 5 dekade ini dia hanya mengantongi 3 poin dalam 5 dekade. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, saya rasa Ternana ini harus mampu mengantongi kemenangan ya bosku walaupun bermain di away. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Ternana di nahan setengah atau bisa bermain di under 2,3/4. Oke. Dan next kita lanjut ke laga kita yang keempat. Oke. Laga keempat sih saya ada di Piala Dunia ya bosku. Oke, jadi saya ambil dari laganya timnas Belanda berhadapan dengan USA. Kalau kita lihat dari segi kualitas ini, pemain Netherlands atau Belanda ini lebih diunggulkan ya bosku dari segi kualitas ataupun dari segi jam tayang. Oke.
jam tayang yang saya maksud itu, atau menit bermain yang dikasih, atau kalau kita lihat juga flash up-nya atau individunya dari Belanda ini jauh lebih diunggulkan. Kalau juga kita lihat USA ini juga cukup bagus juga ya bosku, pertahanannya nih kita bisa lihat dari berapa dekade terakhir di sini USA juga cukup bagus pertahanannya. Clear shift yang dilakukan dari pemain belakang ini juga cukup bagus. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi under goal kalau kita lihat dari segi kualitas dua klub ini, dan lihat dari segi performa ya bosku, kemungkinan ini bakalan terjadi under goal ya bosku. Di sini DP ini kalau kita lihat dalam berapa dekade ini performanya agak redup ya bosku, kurang gacor. Di sini malah pemain dari PSV yang gacor ya bosku di cerdasnya Belanda. Tapi kalau kita juga lihat dari pasaran handicap dan over under, di sini saya bermain hati-hati ya bosku. Untuk laga ganda kita coba bermain di handicap seperempat pegang Belanda, atau juga bisa bermain di under 2,3 seperempat. Oke. Next, di sini kita lanjut ke pembahasan kita yang terakhir, top 5. Di sini saya ada di laganya La Liga Spanyol 2, mana di sini ada Zaragoza yang menyambut Udinese. Oke, jadi kalau kita lihat memang dari segi performa ya bosku, di sini kita bisa lihat dari standing klasemen sementaranya. Di sini kalau kita lihat Zaragoza sama Udinese ini berada di permainan yang kurang bagus, apalagi Udinese yang bermain di UE ini yang lagi berada di performa yang kurang bagus. Saya rasa Zaragoza ini mampu memanfaatkan situasi ya bosku. Kemungkinan Zaragoza ini mampu mengantung kemenangan ini jangan terbuka lebar. Jadi kalau kita juga lihat dari pasaran handicap dan over under, di sini saya lebih menjatuhkan pilihan saya ke tuan rumah ya bosku, pegang tuan rumah di handicap setengah atau bisa bermain di under 2,5. Oke. Dan sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti. Belum ini sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas. Ambil yang sehati, yang kurang bisa di skip. Utamakan juga pilih dana sahabat bosku, di mudah-mudahan di jam awal kini kita bisa masuk ya bosku. Oke. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.